Itu jadi anak SMA sebelum pulang tuh dites sama gurunya. Perkalian sederhana sama pembagian. Kalau bisa jawab boleh pulang. Kagak ada yang bisa jawab. Sampai sekarang katanya anak-anak masih tidur di sekolah. Ya sekarang udah nggak ada siswa Tapi lagi. pertanyaannya, kok mereka bisa naik kelas sampai SMA ya? Supaya Gua itu terus terang tipikal orang yang gak suka sekolah. Om lu kemarin nggak berita nggak sih Om? Berita apaan? Itu yang anak-anak sekolah yang bocah-bocah itu nggak bisa kali-kalian, nggak bisa bagi-bagian, bahkan ada yang nggak bisa tambah-tambahan bro. Gue ngeliat bukan berita, tapi ada satu video di, gue lupa, kayaknya di TikTok apa di, pokoknya di sosial media lah. Itu jadi anak SMA sebelum pulang tuh dites sama gurunya. Perkalian sederhana sama pembagian. Kalau bisa jawab boleh pulang. Kagak ada yang bisa jawab. Sampai sekarang katanya anak-anak masih tidur di sekolah. Nah, jawabannya tuh jadi gini, mereka ngejawab tuh terkesan nggak mikir, ngasal aja asal jawab gitu. Jadi gue nggak tahu video itu dibuat apakah menggambarkan kondisi sesungguhnya atau hanya sekedar hiburan gitu, hanya sekedar hiburan. Nah, menurut lu gimana? Apa emang separah itu kah kondisi bocah-bocah sekolah zaman sekarang? Kalau gue lihat sebenarnya mungkin memang eranya anak-anak zaman sekarang tuh apa ya, udah fokusnya tuh bukan ke belajar deh kayak, udah ke gadget bro. Jadi kayak sekolah tuh cuman kupu-kupu lagi sekolah pulang kan. Kalau menurut gue jadi pelajaran diajarin sekolahan nggak terserap dengan baik. Mungkin ada segelintir anak-anak aja yang terserap ilmunya, dan mungkin nggak semua sekolahan ya, tapi ada beberapa sekolahan, atau mungkin juga metode pembelajaran yang kurang pas kayaknya sih menurut gue. Bisa jadi kalau menurut gue sih karena kurikulumnya. Berarti lu nggak setuju sama kurikulum sekarang? Iya, kurikulum Merdeka. Jadi gue tuh juga baru tahu eh, berapa bulan yang lalu lah, tahun lalu lah kira-kira, masih 2024, gue baru tahu maksudnya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka tuh lu bener-bener dimerdekakan, lu mau belajar apa, terserah belajar, nggak belajar. Berarti tersampaikan dong tujuannya. Nah, cuman Berarti sukses dong tujuannya. gini loh, Indonesia emas gimana ini? Apakah jangan-jangan generasi di bawah kita ini semuanya profesinya Emasnya itu bro, merdeka. Jadi generasi emas itu adalah generasi yang merdeka, bebas. karena karena terus terang gini, memang ya kondisi sekolah di negara kita ini nggak ideal Dari sisi dari sisi, kalau ini pengalaman pribadi ya. Gua itu terus terang tipikal orang yang nggak suka sekolah, nggak suka belajar. Gue suka belajar, tapi gue nggak suka sekolah. Gitu. Jadi kebanyakan apa yang gue kuasain sekarang ini hasil otodidak. Nah, kenapa kayak gitu? Karena pada saat gue dulu sekolah, kayak susah banget gitu loh. apanya susah? Nyerap pelajarannya. Kayak susah banget gitu. Gue nggak tahu, pada saat itu nggak tahu kenapa gitu. Yang ada ya pokoknya intinya begitu tiap terima rapot ya diomelin lah gitu. Nilai lu kagak bisa ranking, kagak begitulah gitu kan. Pas-pasan gitu. Diomelin lah. Cuman sekarang ini gue menyadari kenapa gitu loh. Karena pada saat gue kuliah tuh ada satu dosen gue, udah almarhum. Itu dia kalau masuk kelas nggak pernah bawa buku. Nggak pernah bawa buku. Dia cuman bawa kopi sama Jisamsu 2 batang. Serius? Serius. Beneran? Jadi pokoknya kalau Jisamsunya habis, kelar kuliahnya.
walaupun jam kuliah belum kelar, kelar kuliahnya. Oh gitu. Iya. Oke, terus. Dan itu dia nyampain materi itu di luar kepala semua. Dan semuanya itu sistematis. Maksudnya kita yang di situ begitu dengerin penjelasannya dia, itu langsung masuk. Jadi Oke. jadi kesimpulan gua, Cara penyampaian. cara pengajaran yang Pengajaran. kurang efektif gitu. Bukan para guru atau dosen ini nggak pinter, mereka Oke. tuh pinter. Cuman kan pinter aja nggak cukup kan. Butuh belajar gimana cara menyampaikan yang efektif gitu, sehingga mudah dipahami. Gimana guru-guru kita itu mau menyampaikan dengan secara baik dan secara mudah. Paham gua. Arahnya Sedangkan kemana, hatinya gua aja paham. tidak dipenuhi, tidak dicukupi. Enggak, makanya kan ada guru yang penyampaiannya bagus, akhirnya nggak jadi guru kan. Dia jadi YouTuber kan. YouTuber. Karena tidak tutup, tidak maksimal. Jadi akhirnya ya karena gue sekarang punya anak kan gitu. Gue sama istri gue nggak 100% ngandalin sekolah. Kita cuma tahu perlu sekolah karena nanti mereka perlu ijazah untuk jenjang berikutnya kan. Cuman balik lagi untuk materi-materinya semua itu diulang di rumah. Gue sama bini gue ngajarin gitu. Terutama gue ngajarin definisi dasar. Oke. Gitu, karena sesimpel kayak gini. Gue dulu inget banget salah satu pelajaran yang susah banget buat gue itu adalah fisika. Dan setelah gue pikir-pikir saat ini, gitu kan. Kalau sekarang kalian belajar tuh sebenarnya gampang banget karena di YouTube tuh banyak banget video-video pelajaran yang gampang dipahamin. Gitu. Nah, cuman kenapa pada saat itu susah? Karena definisi dasarnya itu nggak jelas. Maksudnya kayak misalkan fisika itu ada istilah gaya, simbolnya F, gitu. Lu bayangin, kalau zaman gue dulu dapat fisika tuh baru SMP ya. Kalau pas SD itu namanya IPA, gitu. Jadi itu gabung semua lah. Biologi di situ juga. Nah, SMP kan baru ada fisika. Cuman SMP kelas 1 tuh kan ya bocah baru lulus SD gitu kan. Lu bayangin apa yang di pikiran bocah ketika dibilang gaya. Ketika dibilang gaya. Sementara ternyata F itu dari kata bahasa Inggris yang kepanjangannya itu force. Gitu. Force itu macam-macam artinya. Bisa pemaksaan, bisa tekanan gitu kan. Tapi yang dipilih adalah gaya. Jadi ya gaya, pemaksaan kan itu dari kata force itu simbolnya F. Gitu. Ya kalau gue pikir-pikir ya mungkin gaya ya pada saat itu yang dipikiran gue ya kalau misalkan disuruh foto gitu kan. Gaya dulu dong gaya. Terus tiba-tiba lu dapat pelajaran fisika ada gaya. Gitu kan. Ini apa? Jadi memahaminya sulit gitu. Dan kalau gue lihat yang jago-jago fisika, anak-anak SMP, SMA yang jago-jago fisika, itu rata-rata mereka itu di sekolahnya bilingual, pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi kemungkinan mereka mendapatkan definisi-definisi dari kalimat yang sumbernya bahasa Inggris itu, sehingga mereka bisa cepat memahami. Bahasa Indonesia ini banyak bahasa-bahasa kata-kata atau kalimat-kalimat tuh yang dipakai sehari-hari itu sifatnya broad itu apa ya, melebar gitu loh. Maksudnya nggak ada maksud spesifik gitu. Nggak ada maksud spesifiknya. Kayak misalkan ditanya gimana, bisa apa enggak, lumayan. Lumayan gitu. Saya ujian gitu, tanya bisa nggak, lumayan gitu. Padahal dalam hati mah ini nggak bisa lagi gue tadi. Tapi lumayan gitu aja. Kalau enggak ditanya harga, berapa tuh harganya? Murah. Pokoknya murah. Tapi nggak keluar gitu kan. Jadi kita tuh terbiasa pakai kalimat-kalimat yang
nggak spesifik. Iya, iya. Nah, yang akhirnya sekarang gue tekenin ke anak gue itu, lu harus tahu benar gitu. Maksud dari kata ini tuh apa? Gitu. Karena emang yang gue temuin di anak gue, kebanyakan tuh karena mereka nggak paham dari, misal ada soal cerita gitu, Mm-mm. dari susunan kalimat itu mereka nggak paham. Itu yang sehingga buat dia sulit untuk ngerjain. Ngerjain. Iya, iya. Bahkan lucu juga kan, ada pembelajaran bahasa Indonesia, tapi nilainya 2. Padahal di sana ini bahasa Indonesia. Ini lucu kadang-kadang kalau dipikir. Ya itu dia, kita orang Kita Indonesia. Indonesia, tapi bahasa pelajarannya. Pelajaran bahasa Indonesia jeblok gitu. Iya, iya. Jadi emang ya ini mungkin gini, kayak misalkan kan sering tuh ya diulang-ulang sama para YouTuber yang kontennya tujuannya mendidik gitu kan. Iya. Kalau Mendidik begini maksudnya. iya kan sebenarnya kan hiburan, tapi Hiburan. ada unsur mendidik kan Oke. gitu. Eh, Mereka kan bilang rata-rata IQ orang Indonesia 78. 78,6 apa Iya. 76,8 gitu kan. Kalau gue pikir-pikir kayaknya bukan karena IQ-nya bener-bener segitu, Tapi tapi ya karena kebiasaan pemakaian bahasa kita. Jadi kayaknya pemahaman terhadap sebuah bahasa, terhadap sebuah kalimat itu berpengaruh dengan tingkat kecerdasan seorang. Karena gimana lu bisa eh, ngerti kalau ternyata itu nggak ngerti gitu loh. oke. Ya maksud lu, Kalimatnya sendiri tuh maksudnya nggak ngerti. Gitu. berarti maksud lu ada sebuah soal, katakanlah tentang perhitungan. Dari soal bahasa kan tulis soalnya ditulis Ya, bahasa Indonesia kan. Indonesia. Boro-boro dia ngerti apa jawabannya atau apa intinya, bahasanya sendiri dia belum Iya, mengerti. maksud pertanyaannya Dia belum nggak paham. ngerti. Makanya kalau lu eh, sering nggak ketemu orang gitu, ngobrol sama orang, Iya. lu nanya sesuatu yang sebenarnya jawabannya simple. Simple. Misalkan sudah atau belum, atau Iya. cuman butuh jawaban sudah atau belum, Iya, atau butuh jawaban iya atau tidak, iya, tapi dia ngejelasinnya muter dulu, iya, muter dulu gitu. iya, iya. Habis itu juga nggak ngejawab pertanyaan. Iya, iya, iya. Gitu. Ada. Nah, itu tipikal masyarakat kita tuh begitu. Gitu. Jadi kayaknya ya karena masalah itu yang mempengaruhi gitu loh. Sehingga mungkin pada saat ngerjain soal tes IQ ya karena nggak ngerti gitu kan. Ya akhirnya Iya, jawabannya ya muter-muter. pada salah, banyakan salah Iya. sehingga keluarlah angka itu. Jadi kayaknya bukan karena IQ-nya bener-bener rendah, enggak. Karena emang pemahamannya kayaknya. Berarti dari segi pendidikannya untuk lebih dikuatkan lagi di pemahaman di awal ya. Iya, maksudnya ya para pengajar ini mungkin perlu dibekali kemampuan storytelling kayaknya ya. Ah iya, betul. Kemampuan storytelling sehingga bisa menyampaikan sesuatu dengan efektif. Gitu. Efektif. Itu gue nyadar itu ketika gue buka jasa pembuatan video animasi whiteboard. Oke. Itu pakai tangan gitu. Nah video itu kan sebenarnya kan bertujuan untuk menjelaskan sesuatu kan, menjelaskan sesuatu. Dan waktu itu lumayan yang order. Lumayan yang order. Dan ketika gue terima skrip dari mereka, materi dari mereka, itu waduh, ngalor ngidul, maksudnya nggak langsung to the point, muter dulu gitu. Akhirnya gue harus gue harus menyederhanakan inti-intinya sehingga yang mau disampaikan tuh langsung tepat jelas, efisien kayak gitu. Dan bisa dilihat juga kayak misalkan anak-anak mahasiswa yang ngerjain skripsi, itu kan tebel-tebel tuh. Itu kan banyak kalimat-kalimat nggak penting yang dimasukkan. Oh iya. Gitu. Oleh karena itu maka hanya untuk tebel-tebel gitu kan. Iya. Oleh karena itu, maka setelah kami lakukan, maka kemungkinan terjadi. Begitulah kalimatnya tuh, kalimat begitulah. Dan apa kalau bahasanya pemborosan kata-kata? itu dia.
pemborosan kata-kata itu kebiasaan-kebiasaan kayak gitu, bahkan kayak laporan-laporan misalnya di kerjaan-kerjaan gitu kan dibuat kalau bisa setebal mungkin gitu, Iya. bukan ya gue nggak ngerti ya, nggak tahu gimana cara ngerubahnya gitu kan. Cuman yang kalau untuk gue pribadi ke anak-anak gue mulai ngajarin kalimat-kalimat yang efisien. Ya kadang-kadang ya ketika gue ngasih tahu sesuatu, dia ngelakuin hal yang sebaliknya, gue tanya, lu ngerti nggak nih artinya? Mungkin karena gini kali bro, kita balik ke topik yang tadi yang mahasiswa, gue nggak ngomong mahasiswa yang tadi, semua mahasiswa kayak gitu ya. Mungkin harapannya dengan menulis seperti itu, ini loh kata-kata bahasa Indonesia yang baik. Bukan. Kadang-kadang tuh ya gue nggak tahu. Mungkin apakah ada tuntutan bahwa skripsi yang bagus itu ya biasanya tebel gitu. Buku skripsinya biasanya tebel kayak gitu. Ya itu gue juga nggak ngerti. Apakah ada tuntutan seperti itu? Iya, bisa jadi sih. Tapi kalau gue mikirnya gitu, mungkin karena mereka memahami bahasa Indonesia itu yang baik tuh harus begini, terstruktur. Yang akhirnya salah kaprah, jadi dia nggak sadar kalau itu buang-buang apa namanya, buang pemborosan kata-kata gitu loh maksudnya. Iya, dan message-nya nggak nyampe. Sesimpel gini lah. Kalau lu inget ya, eh, zaman sekolah itu suruh presentasi, Oke, bikin kan tuh PowerPoint ya PowerPoint. berkelompok gitu kan. Iya, betul. Yang dijelasin kan apa yang udah ditulis di PowerPoint. Iya benar. Ntar lu baca bagian ini, ya selanjutnya oleh teman saya, temennya tinggal baca Baca juga lagi, gitu. iya, Padahal presentasi yang bagus nggak begitu gitu. Hmm. PowerPoint itu lu cuman nunjukin Ilustrasi. ilustrasi intinya intinya. atau enggak poin-poinnya apa. Ya. Dari poin itu lu jelasin poin Iya. ini maksudnya apa. Iya, iya. Poin ini jadi dari situ tuh udah jelas gitu. Memang mayoritas kita tuh nggak diajarin cara komunikasi yang efektif dan efisien. Makanya pelajaran komunikasi itu penting. Nggak bisa dari bahasa ke komunikasi, Iya, korelasinya. korelasi gitu. Ya kalau komunikasi lu nggak bagus kan juga susah kan untuk kerja sama dengan orang. Mhm. Lu bagus, temen lu nggak bagus, sama aja gitu. Iya, iya. Jangan temenin. Aduh. Makanya yang komunikasinya bagus itu rata-rata yang jadi YouTuber pasti jadi-jadi. Iya. Ininya karena emang dia ngerangkai skripnya bagus. Nulisnya bagus, penulisannya bagus ya. Ya bukan penulisan, pokoknya intinya dia nyusun kalimatnya apa yang mau disampaikan tuh emang pas gitu dan menarik. Ya semoga penjelasan itu juga menarik, semoga lah ya. Iya, semoga paham. Jadi emang banyak sih yang perlu dibenahin gitu. Yang pertama kayaknya menurut gua nggak cocok lah, kita belum waktunya pakai kurikulum merdeka gitu. Oke. Itu ya masih harus dipecut Kaji ulang. lah, untuk belajar tuh harus dipecut lah gitu. Dan Karena kebijakan itu anak-anak gua aja masih harus diomelin. Kalau enggak ya nggak belajar udah. Iya. Tapi sebenarnya tujuannya bagus kan. Tujuannya Untuk bagus. memerdekakan. Nah, Taman belum tepat aja. belum tepat ya. Waktunya gitu loh. Iya, Ya kan? belum siap lah gitu. Iya, belum siap. Belum siap. Ya kesimpulannya semoga dirubah lah kurikulumnya. Iya. Balikin lagi sistem ranking. Iya, benar. Ya sekarang udah nggak ada Tapi pertanyaannya, kok mereka bisa naik kelas sampai SMA ya? Nggak bisa perkalian. Waduh. Supaya